Selamat pagi adik-adik, shalom. Bagaimana dengan kabar kalian? Kakak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap selalu semangat meskipun hingga sampai saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam persekutuan. Oke adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Gita Bakti 12, ayat yang pertama, masuklah semua menghadap Tuhan. Ya, dari mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk setiap kesehatan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan boleh berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga memohon padamu, biarlah Tuhan Kau boleh mampukan kami untuk kami bisa mengerti akan setiap firman-Mu nantinya, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati, Tuhan boleh berikan kesembuhan bagi teman-teman kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni atas setiap kesalahan yang kami lakukan lewat perbuatan, lewat perkataan kami yang menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang melayakan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur. Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 108 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur.
bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan dari firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu kakak mau ajak kita sekalian untuk sama-sama berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Untuk itu Tuhan, bersabdalah karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hanael, berdekatan dengan mereka. Orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senea. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan juga pelayang-pelayangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berek, Yabin Mesebel, berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka, mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan Melaka, orang Gibeon dan juga Yadon, orang Merenot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan juga Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang guru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian firman Tuhan dibacakan untuk kita sekalian. Kiranya firman ini dapat menjadi teladan bagi kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi adik-adik.
Pagi hari ini tema perenungan kita atau cerita Alkitab kita yaitu hidup bergotong royong. Nah, kita adik-adik dan juga kakak itu tinggal di salah satu negara yaitu negara Indonesia, di mana negara kita ini Indonesia dikenal dengan keramatamahan serta budaya untuk bergotong royong yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah, budaya tersebut atau budaya gotong royong ini sudah ditanamkan atau diajarkan karena di dalamnya itu terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi, seperti saling membantu orang lain, saling tolong-menolong, serta saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, manusia juga hidup sebagai makhluk sosial yang tentu tidak bisa hidup dengan kekuatannya sendiri atau tidak bisa hidup menyendiri, tetapi senantiasa selalu membutuhkan dan juga dibutuhkan oleh sesamanya. Nah, menurut salah satu tokoh ternama yaitu Bapak Frans Magnisuseno, gotong royong dipandang oleh orang Jawa sebagai bentuk untuk mewujudkan kerukunan, sebab di dalam gotong royong terdapat dua maksud pekerjaan, yakni saling membantu dan juga melakukan pekerjaan bersama demi sebuah kepentingan bersama. Nah, adik-adik, dari pengertian gotong royong tadi sudah kakak sampaikan, yang tadi sudah disampaikan, maka bisakah cerita Alkitab kita di dalam perikop bacaan kita pada pagi hari ini disebut sebagai salah satu tindakan bergotong royong? Untuk itu adik-adik, mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita hari ini dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di mana Nehemia ini bercerita mengenai pembangunan kembali ataupun usaha pembangunan kembali kota Yerusalem beserta dengan tembok Yerusalem dan juga bait suci. Karena kejahatan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Yehuda membuat Allah kecewa dan juga bersedih, bahkan murka kepada bangsa itu. Sehingga kemudian Allah menghukum mereka agar mereka menyadari kesalahan dan juga mereka beralih kepada Allahnya kembali. Untuk itu Allah mengizinkan bangsa Babel untuk masuk dan juga menghancurkan kota Yerusalem, bahkan membuat bangsa itu menjadi bangsa buangan di Babel selama 70 tahun lamanya. 70 tahun tentu bukan waktu yang sebentar, tetapi waktu yang sangat lama. Nah, kitab Nehemia dan juga kitab Esra memiliki satu tema yang sama, yaitu berusaha mengembalikan kehidupan iman umat Allah yang telah jatuh ke dalam dosa untuk kembali berbalik kepada Allah. Nah, untuk itu ada beberapa hal ataupun 3 hal yang perlu mereka lakukan untuk mengembalikan semuanya itu. Yang pertama, membangun kembali bait suci, dan yang kedua, membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur, dan yang selanjutnya adalah memperlakukan kembali atau pemberlakuan kembali hukum Taurat yang telah disalahgunakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk mewujudkan ketiga hal yang tadi telah disebutkan, maka Allah memakai nabi-nabinya. Khususnya di dalam bacaan Alkitab kita pagi ini, Allah memakai Nehemia, seorang juru minum raja yang juga seorang yang taat kepada Allah. Ketika mendengar mengenai bagaimana kota Yerusalem, tempat kelahirannya, kampung halamannya yang hancur, bahkan menjadi bangsanya menjadi bangsa buangan di Babel, sedihlah hati Nehemia. Kemudian ketika ia menyajikan minuman kepada raja pun, Raja Artahasta, menanyakan mengapa ia bersedih, dan dia pun menjawab bahwa bolehkah ia meminta izin untuk kembali pulang ke Yerusalem dan membangun kotanya. Tentu hal tersebut sangat susah untuk mendapatkan izin dari raja, tetapi karena kebaikan hati raja dan juga dengan pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan mengizinkan, melalui raja mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan juga membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi adik-adikku, bukan hanya karena telah mendapatkan izin raja maka kita boleh menganggap pekerjaan membangun kembali kota Yerusalem itu menjadi mudah. Ada banyak sekali hambatan dan juga tantangan yang harus dialami, juga tak sedikit yang meragukan keberhasilan pembangunan tersebut. Namun demikian,
Nehemia tetap mengandalkan Allah dan juga ia yakin bahwa Allah yang akan membuat semua prosesnya boleh terjadi dengan baik. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi kakak sebutkan di awal, apakah bangsa Yehuda juga melakukan gotong royong untuk kembali membangun kota Yerusalem? Jawabannya adalah iya, tentu saja. Dalam bacaan kita dijelaskan ataupun disebutkan bahwa para imam besar seperti Imam Eliasib dan juga para imam lainnya membantu pembangunan kembali pintu gerbang domba sampai ke Menara Mea dan Hananael. Ada Bani Senea yang membangun pintu-pintu gerbang dan juga berbagai keluarga-keluarga lain yang disebutkan oleh Nehemia yang turut membantu pekerjaan pembangunan kembali kota Yerusalem. Dengan semangat yang besar untuk memuliakan Allah, setiap orang terlibat dalam karya besar ini. Tentu di balik semangat yang menggebu-gebu ini, Allah berkarya menopang dan juga memberkati setiap orang yang mau untuk mengulurkan tangannya membantu pembangunan tersebut. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, catatan penting dari kitab Nehemia pasal 3 ini memberikan kesan pengerjaan yang berkesinambungan dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Hal ini jelas mungkin terjadi kalau di antara mereka ada pembagian kerja yang jelas. Misalnya para imam sesuai dengan fungsinya menabiskan pintu-pintu gerbang yang didirikan. Sebelumnya para tukang-tukang bangunan pun tentu membangun sesuai dengan keahlian mereka. Orang-orang lain tanpa keahlian tukang batu pun ada tugasnya untuk membantu, yaitu merebuhkan sisa-sisa tembok lama dan juga menyingkirkan puing-puingnya. Inilah kesatuan yang harmonis karena semangat kebersamaan yang diwujudkan dengan profesionalitas yang tinggi. Dan juga inilah salah satu bentuk sebagai usaha mereka bergotong royong untuk membangun kembali kota Yerusalem. Adik-adikku, kesatuan hati setiap penduduk Yerusalem untuk membangun kembali kota tersebut yang tidak memperdulikan status sosial tinggi ataupun rendah, bangsawan ataupun rakyat biasa, kaya ataupun miskin, besar ataupun kecil, sungguh sangat mengesankan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Mereka bersama-sama mengerjakan pekerjaan membangun tembok Yerusalem didorong oleh visi kebersamaan mereka yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Nah, adakah di antara adik-adik yang pernah melakukan suatu pekerjaan bersama ataupun bergotong royong? Pernahkah adik-adik bersatu dan juga bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama? Gotong royong ini bisa kita lakukan dalam bentuk tenaga, materi, pikiran, dan juga mungkin hal-hal lain yang bisa kita berikan. Bagaimana rasanya memiliki pengalaman untuk bekerja sama? Mungkin ada yang merasa menyenangkan karena tahu bahwa sebagai manusia kita harus hidup saling membutuhkan satu sama lainnya. Contohnya begini. Misalnya tadi pagi, siapa yang bangun pagi masih dibangunkan oleh orang tuanya, yang sarapan masih disediakan oleh orang tuanya, dan juga kita hanya tinggal langsung makan, yang masih melakukan berbagai hal dengan bantuan orang tua ataupun saudara kita. Tentu kita semua melakukan itu. Di antara kita tentu tidak lepas dari bantuan orang lain, begitu juga ketika hendak memiliki suatu tujuan bersama. Ataupun misalnya ketika adik-adik ada tugas kelompok yang diberikan di sekolah yang tentu membutuhkan kerjasama satu dengan yang lainnya di dalam satu kelompok yang berisikan satu ataupun lebih daripada 2 orang. Tetapi ada beberapa teman kita yang mungkin tidak mau membantu, rasanya pasti menyakitkan dan juga menjengkelkan, ya kan? Adik-adik, kakak mau bilang begini, bahwa sebagai manusia sekalipun kita diciptakan sempurna dengan akal pikiran yang baik oleh Tuhan, dengan budi pekerti yang baik, tetapi tetap saja ada manusia yang memiliki keterbatasan. Setiap kita mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Tentu adik-adik tahu bukan bahwa bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk ciptaan yang tidak bisa hidup sendiri dan juga selalu membutuhkan orang lain. Manusia dengan segala macam kemampuan pasti masih juga memiliki kekurangan yang membutuhkan bantuan orang lain. Kalau ada teman kita yang berperilaku malas untuk bekerja sama dalam suatu kelompok, mari kita mengajak mereka untuk menyadari bahwa ketika kita bekerja sama satu dengan yang lainnya pasti akan menghasilkan yang baik. Percayalah juga bahwa siapa yang mau bekerja keras pasti akan mendapatkan hasil yang baik pula.
Untuk itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan bersama-sama menyepakati untuk dapat bersosialisasi dan juga tumbuh sebagai sosok yang memiliki kepekaan serta kepedulian terhadap situasi dan juga permasalahan yang kita hadapi setiap harinya. Nilai-nilai sosial yang ditanamkan itu seperti keinginan untuk saling membantu, saling menolong, serta berbagi dengan sesama kita dapat menumbuhkan dorongan dari dalam diri kita untuk menampilkan tingkah laku yang suka saling tolong-menolong dan juga berbagi, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Untuk itu adik-adik, kakak mau mengajak kita untuk hidup bergotong royong, hidup bekerja sama satu dengan yang lainnya, supaya dalam kehidupan ini kita boleh saling memancarkan kasih yang diberikan oleh Tuhan, yakni dengan saling tolong-menolong dan hidup di dalam kasih. Semangat untuk menjalani setiap hari dalam kehidupan kita, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 345 bait yang pertama, Allah Sumber Rahmat. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita tenangkan hati kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tadi malam kami boleh beristirahat dan pagi ini kami boleh kembali bangun dengan semangat yang besar untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah bersama-sama dengan IHMPT. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh ada di pagi hari ini semuanya adalah berkat pertolongan daripada Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap kami yang berada di kediaman kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kami beserta dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan yang mau menolong kami di dalam pendidikan kami. Tuhan tolong bantu kami, tambahkanlah hikmat yang Engkau berikan bagi kami supaya kami dapat belajar dengan tekun, dengan semangat untuk kami dapat meraih cita-cita yang kami impikan di kedepan harinya. Kami juga berdoa untuk setiap usaha kerja yang dilakukan oleh kedua orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Tuhan tolong mereka supaya mereka selalu berada di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan setiap apa yang dilakukan dan juga diusahakan boleh membuahkan apa yang baik bagi kehidupan keluarga masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak sempat mengikuti ibadah pada pagi ini, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan tolong pulihkan, yang dalam berduka Tuhan berikan dia penghiburan, yang lalai Tuhan ketuk pintu hatinya supaya ia dapat menyadari bahwa betapa indahnya bersama-sama bersekutu untuk memuji dan juga memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan tolong berkati dalam setiap usaha kerja yang dilakukan, dalam setiap pelayanan, di dalam
masa-masa pembangunan ini Tuhan berkati, cukupkan setiap apa yang kami butuhkan, dan juga Tuhan berkati keluarga Pendeta Salmon sehingga ia dapat menjadi contoh ataupun menjadi panutan yang baik bagi kami selaku jemaatnya. Kami juga berdoa untuk setiap kakak layan Persekutuan Teruna ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, setiap kakak-kakak layan PT di dalam kesehariannya, di dalam pekerjaannya, dan juga di dalam pelayanannya untuk kami selaku adik-adiknya. Tuhan berkati supaya mereka boleh diberikan kesabaran, kekuatan, dan juga kesehatan yang penuh untuk dapat dengan senantiasa bekerja untuk melayani kemuliaan akan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ajar kami Tuhan untuk boleh selalu hidup bergotong royong, hidup bersama-sama, saling tolong menolong, supaya kami dapat memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami boleh berada. Untuk itu kami juga menyerahkan kehidupan kami di hari ini dan juga seminggu ke depan. Tuhan tolong berkati kami setiap rencana kami, Tuhan yang menolong dan juga Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Untuk itu ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, dari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan cara yang pertama, adik-adik dapat mentransfer ke nomor rekening gereja. Lalu yang kedua, adik-adik bisa menitipkan kepada orang tua dan digabungkan di amplop di ibadah hari Minggu keluarga. Mari kita akan menyanyi dari Gita Bakti 87, bait yang pertama dan yang ketiga, Aku Bersyukur Padamu. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih untuk setiap curahan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan bagi pelayanan-Mu. Biarlah Tuhan Kau selalu ajarkan kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, untuk kami bisa berbagi. Terima kasih banyak Tuhan.